Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai definisi pajak. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sangat familiar dengan istilah pajak. Di mana sepertinya di mana-mana itu apa-apa dikenai pajak. Ketika kita misalnya belanja, katakanlah di mall atau misalnya di convenience store seperti Indomaret atau Alfamart, dan ketika kita membeli sesuatu, lalu kita membayar dan kita mendapatkan struk pembayarannya, kita melihat di sana tertera adanya pajak atau PPN. Atau ketika kita misalnya beli makanan melalui atau di McD atau di KFC atau di restoran-restoran yang lainnya, tentunya juga kita akan melihat di sana adanya tulisan PPN namun N-nya adalah kecil. Ini pajak penjualan. Nah, sebenarnya pajak itu apa? Kita akan membahas atau belajar mengenai definisi pajak, baik itu dari beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai pajak dan juga dari peraturan perundang-undangan perpajakan kita sendiri menjelaskan pajak itu seperti apa, serta unsur-unsur dalam pajak tersebut. Kita mulai definisi pajak menurut pendapat ahli. Di sini saya mengambil 4 ahli. Yang pertama adalah dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro. Nah, beliau menjelaskan atau mendefinisikan pajak dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Menurut Profesor Sumitro ini, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung, dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Profesor Sumitro ini menekankan titik definisi pajak pada iuran, kemudian harus berdasarkan undang-undang, tidak mendapat kontraprestasi yang langsung, serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ahli yang lainnya yakni dokter ini ya, Suparman Sumahami Jaya. Beliau memberikan definisi pajak yang tertuang dalam disertasi beliau ketika memperoleh gelar S3-nya dengan judul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong dari Unpad ini ya, beliau ini ya. Namun tahunnya tahun jadul sekali nih, 1964. Menurut Dr. Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dr. Suparman ini menekankan arti dari pajak itu sebagai iuran wajib, kemudian harus berdasarkan norma-norma hukum dan juga digunakan untuk menutup biaya produksi guna mencapai kesejahteraan umum. Lalu bagaimana dengan pendapat ahli yang lainnya? Profesor Dr. Adriani, beliau ini merupakan guru besar hukum pajak dari Universitas Amsterdam, Belanda. Dan kenapa kita mengambil definisi pajak ini dari Belanda? Karena basically sistem hukum di Indonesia ini dari zaman dulu masih menganut pada sistem hukum pajak Belanda. Ketika Indonesia merdeka dan di sana belum terdapat peraturan perundang-undangan, terutama pada hukum, maka Indonesia masih mengadopsi peraturan-peraturan hukum yang lama yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika masih menjajah atau menguasai Indonesia. Nah, meskipun demikian, hingga saat ini pun ahli-ahli hukum Indonesia pun banyak yang belajar di negeri Belanda karena
basic hukumnya adalah dari Belanda dan juga istilah-istilahnya banyak menggunakan bahasa Belanda pula. Maka sangat wajar kita mengambil definisi pajak dari ahlinya ahli di Belanda. Menurut Profesor Adriani ini, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi menurut Profesor Adrian ini pajak merupakan iuran, kemudian dapat dipaksakan serta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Pendapat terakhir yang saya berikan adalah dari Profesor Smith dalam buku De Economische Betekenis der Belastingen. Menurut beliau, Dr. Smith ini, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual yang dimaksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi inti dari Profesor Smith ini, beliau mengatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum. Ya tentu dapat dipaksakan ya. Dan juga tidak adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Ini adalah definisi-definisi pajak menurut para ahli-ahli di bidang perpajakan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, karena pajak ini sifatnya adalah umum, kita tahu bahwasanya hampir setiap negara depends on taxation untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara mereka. Sebagian besar negara sangat bergantung dengan pajak. Bahkan di Indonesia sendiri dalam 2 dekade terakhir ini kira-kira sekitar 60 atau 70% pengeluaran negara ini dibiayai dari perpajakan itu sendiri. Namun tentu ada negara-negara lain yang tidak terlalu bergantung dengan pajak karena mereka masih memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi sekali. Misalnya katakanlah negara Arab Saudi misalnya. Nah, atau Uni Emirat Arab. Mereka adalah negara yang sangat kaya dengan minyak. Namun jangan salah, sebelumnya memang mereka tidak mengenakan pajak, baik itu PPN ataupun PPh. Namun sejak tahun 2018, ya belum lama ya, baru 2 tahun ini ya, mereka mulai mengenakan pajak, yakni dimulai dari PPN, pajak pertama nilai, yakni sebesar 5%. Nah, ketika suatu negara itu mempertimbangkan apakah mereka akan mengenakan PPh atau PPN terlebih dahulu, mereka tentu mempertimbangkannya secara analisis, terutama pada analisis ekonomi. Misalnya kenapa PPh belakangan atau kenapa didahulukan PPN? Karena pada dasarnya ketika kita misalnya belajar ekonomi, PPN ini yang tidak mendistorsi perekonomian. Mendistorsi itu artinya tidak mengganggu perekonomian secara agregat ya. Nah, kembali lagi kepada definisi mengenai pajak. Kita telah belajar mengenai definisi pajak dari para ahli. Dan kemudian bagaimana definisi pajak ini menurut peraturan perundang-undangan kita? Apakah di sana terdapat definisi yang mengatur atau tidak? Kita lihat bersama. Berdasarkan undang-undang mengenai KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di dalam pasal 1 Undang-Undang KUP disebutkan bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah definisi menurut Undang-Undang Indonesia yang menekankan bahwasanya pajak merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uniknya, definisi pajak ini menurut undang-undang ini baru muncul pada tahun 2007, ya kurang lebih 13 tahun lalu ya. Setelah sekian lama Indonesia merdeka, setelah sekian lama Indonesia menetapkan atau membuat undang-undang perpajakan sendiri, reformasi perpajakan tahun 1983, baru tahun 2007 ini pemerintah secara resmi mendefinisikan pajak dalam undang-undangnya. Sangat unik sekali. Hal ini dirasa karena bahwa definisi pajak itu sendiri sangat penting berdasarkan undang-undang agar tidak terjadi misunderstanding atau mislead atau yang lainnya, dan juga adanya kepastian hukum mengenai pengenaan pajak itu sendiri. Kenapa harus dipungut dengan pajak dan sebenarnya pajak itu apa, sehingga menjadi jelas artinya bahwa pajak walaupun sebenarnya semua atau misalnya hampir seluruh masyarakat itu tahu pajak itu apa, namun perlu didefinisikan secara hukumnya. Di mana legal standing pajak itu apa? Ketika ditanyakan seperti itu sehingga dapat dijawab. Bagaimana kemudian unsur-unsur dari pajak itu sendiri? Apakah pajak memiliki unsur-unsur? Tentu, ketika kita lihat kembali definisi dari para ahli tadi dan juga definisi dari menurut undang-undang kita, maka dapat disimpulkan adanya 5 unsur dalam pajak ini. Yakni pertama adalah pajak merupakan pembayarannya harus berdasarkan undang-undang. Kemudian sifatnya dapat dipaksakan. Yang ketiga adalah tidak ada kontraprestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Yang keempat adalah pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat ataupun oleh daerah, sehingga jika tidak dilakukan oleh negara maka bisa jadi bukan pajak, bisa jadi pungli atau bisa jadi iuran sukarela atau bisa jadi iuran paksaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum. Nah, demikianlah unsur-unsur pajak. Ada 5 hal yang barangkali perlu untuk diketahui dan juga perlu untuk dihafalkan. Namun ketika kita menghafalkan atau misalnya memahami salah satu definisi dari pajak, kita bisa menjabarkan apa itu unsur-unsur pajak. Nah, di samping pajak di sana ternyata juga ada yang namanya sumbangan. Sebenarnya sumbangan itu apa? Menurut Santoso Brotodihardjo, sumbangan mengandung pikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi itu tidak ditunjukkan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Oleh karena itu, maka hanya golongan tertentu dari penduduk yang diwajibkan membayar sumbangan ini. Misalnya, kalau misalnya sumbangan itu adalah contohnya adalah sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan berupa pening sepeda. Ini yang lama ini. Ini lama sekali ini. Mungkin tahun 90-an masih mengalami. Nggak tahu nih. Kalian sepertinya belum lahir juga. Kemudian contohnya selanjutnya adalah sumbangan bencana alam. Jadi hanya pihak-pihak tertentu saja yang diwajibkan untuk membayar sumbangan ini. Kemudian ada juga istilah yang lainnya, yakni adalah retribusi. Pada Undang-Undang 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, didefinisikan bahwasanya retribusi
adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh dari retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi pelayanan pemakaman, dan lain sebagainya. Kemudian, apa beda dari pajak, retribusi, dan sumbangan? Kenapa kita membahas ketiganya dalam satu bagian ini? Karena agar kita bisa mendefinisikan dan juga agar kita bisa mendistinguish atau membedakan antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Pada pajak itu berdasarkan aturan perundang-undangan ya, berdasarkan dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, pajak ini tidak dapat atau tidak terdapat kontra prestasi yang langsung dapat ditunjuk. Kemudian retribusi ini kontra prestasinya langsung bisa dinikmati oleh yang membayarkan. Misalnya yang retribusi pasar atau retribusi pasir. Adapun sumbangan, yang menerima prestasi adalah pihak lain. Jadi siapa yang membayar, siapa yang mendapatkan, ini bisa berbeda orang. Oke guys, demikian kita belajar mengenai masalah definisi pajak dan juga kita sedikit belajar atau membedakannya antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.